Baik, selamat pagi Bapak serta teman-teman sekalian. Pagi, luar biasa, Tosman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku ataupun novel yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, yang ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Jakarta. Kemudian tebal dari buku ini yaitu 298 halaman. Baik, saya akan mulai masuk ke dalam ceritanya. Baik, jadi di novel ini tuh mengisahkan sebuah kisah antara hubungan ayah dengan anaknya, yaitu yang bernama Dam. Semasa Dam masih kecil, ia tuh dibesarkan dan dia tumbuh sebagai anak kecil yang mendengar cerita-cerita yang luar biasa dari ayahnya. Ayah Dam merupakan sosok yang jujur, sederhana, dan penuh dengan rasa kasih sayang yang tulus. Dan kasih sayang yang tulusnya itu dia sampaikan melalui cerita-ceritanya yang bukan hanya cerita biasa, tapi juga cerita-cerita yang memiliki makna dan juga nilai kehidupan di dalamnya. Nah, cerita-ceritanya ini yang saya dapat dari ini sekitar ada 5. Yaitu yang pertama ada Sang Kapten dan Si Nomor 10. Yang kedua itu Lembah Bukara dengan apel emasnya. Yang ketiga itu Suku Penguasa Angin dengan layang-layangnya. Yang keempat Si Raja Tidur yang Adil. Yang kelima yaitu Danau Para Sufi. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja keempat cerita terlebih dahulu, karena untuk cerita yang terakhir yaitu Danau Para Sufi saya akan jelaskan di menjelang akhir cerita. Jadi untuk 4 cerita ini, yang pertama yaitu Sang Kapten dan juga Si Nomor 10. Cerita dari Sang Kapten dan juga Si Nomor 10 ini diceritakan oleh Ayah Dam, yaitu pada saat ia masih muda. Pada saat Ayah Dam masih muda, ia pernah berteman dengan dua orang yaitu yang diberi nama yaitu Sang Kapten dan Si Nomor 10, yang akan sebelum mereka terkenal dan yang akan menjadi terkenal sebagai seorang pemain sepak bola profesional Eropa. Nah, dari sana Ayah Dam ini ingin mengajarkan kepada anaknya, dan pemain sepak bola ini tuh sebenarnya sebagai panutan dan juga idola dari si Dam sendiri, si anaknya, ayahnya si Dam. Kemudian dari cerita Sang Kapten dan Si Nomor 10 ini, ayahnya Dam ini ingin mengajarkan bahwa untuk menumbuhkan rasa keberanian, rasa persahabatan, dan juga rasa semangat dalam meraih sebuah mimpi. Kemudian cerita yang kedua yaitu Lembah Bukara dengan apel emasnya. Nah, Ayah Dam bercerita bahwa ia pernah berkunjung ke salah satu lembah yang bernama Lembah Bukara. Lembah Bukara ini berada di suatu tempat yang tersembunyi, namun indah, dan dikelilingi oleh, secara spesifiknya, itu ada 8 gunung dan juga 6 air terjun, dan juga ada diselubungi oleh kabut putih. Wilayah ini tuh dilengkapi juga di dalamnya tuh ada seperti padang yang luas, terus rumah kayu yang eksotis, dan juga suara alam yang menenangkan. Jadi itu sebagai simbol kedamaian. Dan dari sana Ayah Dam juga menemukan apel emasnya, apel emas yang menjadi lambang harapan dan juga kehidupan, kebahagiaan hidupnya. Kemudian untuk cerita yang ketiga yaitu Suku Penguasa Angin dengan layang-layangnya. Ayah Dam menceritakan kepada Dam bahwa Suku Penguasa Angin dengan layang-layangnya itu ia bertemu dengan salah satu suku yaitu Suku Penguasa Angin, dan suku ini tuh tinggal di 9 perkampungan, dan kerjanya mereka ini menggembalakan ternak dengan menggunakan layang-layang. Jadi mereka terbang di atas langit sambil mengembalakan ternaknya yang ada di bawah di padang yang luas, seperti itu. Dan dari sana, dari cerita ini tuh Ayah Dam ingin mengajarkan bahwa Ayah Dam itu diajarkan oleh kepala sukunya, yaitu kepala suku Tutekong. Itu mengajarkan bahwa sebuah keberanian itu tidak harus berasal dari kekerasan. Bagaimana kita mencintai alam, dan juga bagaimana kita kebahagiaan itu tuh bukan hanya berasal dari sebuah harta ataupun hanya dari kebahagiaan dan juga kesederhanaan, seperti itu. Terus untuk cerita yang terakhir yaitu Si Raja Tidur yang Adil. Di cerita ini tuh
Ayah Dam menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan seorang raja yang sangat adil dan juga bijaksana. Namun ia memiliki sebuah kebiasaan unik. Kebiasaan uniknya ini yaitu ketika ia tertidur, ia akan tidur dalam kurun waktu yang cukup lama. Bisa sampai berhari-hari tanpa terbangun. Nah, pasti kita bertanya gimana caranya keadilan itu tetap berjalan. Keadilan itu tetap berjalan dikarenakan sistem pemerintahan dan juga ada seorang penasihat yang sangat bijaksana pula yang penuh dengan rasa tanggung jawab membantu raja tersebut di saat raja tersebut tidur. Jadi Ayah Dam mengajarkan kepada Dam melalui cerita itu bahwa sebenarnya keadilan yang sejati itu bukan hanya berasal dari satu orang saja, namun berasal dari berbagai pihak yang saling membantu satu dengan yang lain. Baik, itu secara ringkas 4 cerita yang telah saya berikan. Saya akan lanjut ke alur cerita dari novel ini sampai akhir. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa Dam ini dibesarkan dan dia tumbuh sebagai anak kecil yang mendengarkan cerita-cerita ayahnya. Dan hal tersebut mungkin waktu kecil Dam ini sangat kagum, sangat percaya akan cerita-cerita ayahnya. Namun tentu saja seorang anak akan tumbuh, akan bertambah dewasa, bertambah usianya. Si Dam ini mulai meragukan cerita-cerita, mulai tidak percaya bahwa cerita-cerita yang ayahnya sampaikan pada saat waktu ia kecil itu ternyata bohong, karena hal-hal tersebut tuh tidak memiliki bukti nyatanya. Jadi ia mulai meragukan kebenaran-kebenaran dari cerita-cerita ayahnya tersebut, dan bahkan sampai muncul sebuah rasa benci karena merasa mungkin terhianati oleh ayahnya sendiri, karena cerita-cerita yang selama ini ternyata hanyalah kebohongan. Bahkan setelah berkeluarga pun ketika si Dam ini mempunyai dua anaknya ini tidak dilarang ataupun tidak diperbolehkan untuk bergaul dekat dengan sang kakek, yaitu Ayah Dam sendiri. Nah, sebenarnya Dam ini adalah sosok yang berprestasi. Sewaktu ia masih kecil, dia tuh aktif dalam klub renang dan pernah menjadi juara nasional lomba renang estafet. Kemudian ketika beranjak di remaja, ia masuk ke Akademi Gajah yang statusnya ini misterius. Namun ia lulus dengan baik dan mendapatkan yang namanya surat sakti. Surat sakti ini membantunya untuk masuk ke dalam kuliah arsitektur, walaupun ia pun terlambat mendaftar. Kemudian setelah ia lulus dari perkuliahannya, ia juga bertemu dengan kekasihnya, yaitu ia pun menikah dengan teman masa kecilnya, yaitu yang bernama Tani. Tani ini sebenarnya hubungannya sangat dekat dengan Ayah Dam. Tetapi Ayah Dam, si Tani sangat menyukai cerita-cerita juga dari si Ayah Damnya ini. Namun hal tersebut tidak mengubah keras kepalanya si Dam yang tetap membenci ataupun tetap tidak terima bila misalnya cerita-cerita ini tuh disampaikan kepada anak-anaknya. Karena ketika menikah, si Dam mempunyai 2 anak, yaitu Zaz dan Kon. Nah, konfliknya ini memuncak ketika Zaz dan Kon itu ketahuan membolos untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari kebenaran-kebenaran dari cerita-cerita kakeknya mereka. Cerita-cerita yang selama ini diberikan kepada Dam, cerita-cerita kakeknya, dan ketahuan oleh si Dam. Si Dam ini otomatis merasa amarahnya bangkit, ia marah besar. Nah, ini kondisinya tuh dimana dia sekeluarga itu sedang tinggal bersama dengan Ayah Dam, dengan kakek mereka. Jadi dia pun karena merasa amarahnya yang tidak terbendung lagi, Dam pun mengusir ayahnya keluar dari rumah tersebut, menegaskan bahwa ayahnya ini tidak usah lagi untuk tinggal di rumah mereka seperti itu. Jadi sebenarnya Tani berusaha menenangkan si Dam, namun karena keras kepalanya si Dam, makanya sehingga ayahnya pun tetap pergi dan tetap diusir, dan Ayah Dam pun kembali ke rumahnya yang lama. Kemudian selama beberapa hari setelah diusir, Ayah Dam pun jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu Ayah Dam ini memiliki kesempatan untuk berbicara berdua dengan anaknya, yaitu Dam. Nah, di sana untuk cerita terakhir yang disampaikan oleh ayahnya yaitu Danau Para Sufi. Danau Para Sufi ini tuh berkisah tentang
Ayah Dam yang pernah mengunjungi sebuah perkampungan para sufi, dan di sana tuh dia menemukan sebuah danau yang tenang, danau yang melambangkan sebuah ketenangan dan kebahagiaan yang bukan hanya dari harta ataupun pengakuan. Jadi lewat kisah ini tuh sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si Ayah Dam kepada Dam itu bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tuh, makna hidup tuh bukan hanya itu tuh berasal dari kebahagiaan, dari kesederhanaan dan juga keikhlasan, seperti itu. Jadi dan juga mengungkap kondisi ibunya sebenarnya ibunya tuh mengapa juga rasa bencinya Dam menjadi lebih kuat, karena Ayah Dam ini menyembunyikan kondisi fisik, kondisinya penyakitnya oleh ibu, penyakitnya ibu sewaktu Dam masih kecil. Padahal sebenarnya maksud ayahnya ini tuh supaya Dam ini tuh melewati hari-harinya semasa ia waktu kecil tuh tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dan ternyata karena cintanya, karena keluarganya mereka, ibunya si Dam ini meninggal pada saat, seingat saya, pada saat si Dam itu masih bersekolah di Akademi Gajah. Jadi di saat itulah ibunya meninggal dan Dam pun mengetahui segalanya. Sebenarnya maksud ayahnya ini baik. Memang ayahnya tidak mengungkapkan bahwa ibunya sakit dari dulu, tapi dia baik karena tidak ingin menghancurkan kebahagiaan anaknya selama ia masih kecil. Kemudian gak berselang lama setelah itu, setelah mereka selesai berbincang berdua, Dam tuh pun merasa bahwa cerita tersebut tuh menyentuh hatinya dan ia mulai perlahan memahami ayahnya secara mendalam. Namun takdir berkata lain, Ayah Dam meninggalkan Dam untuk selama-lamanya di ending cerita ini, dan tentu saja pemakaman ini akan dihadiri oleh kerabat-kerabat mereka, sahabat-sahabatnya mereka. Namun hal yang paling mengejutkan adalah pada saat pemakaman hadir juga sahabat-sahabat sang ayah, yaitu sang kapten, si nomor 10. Dan pada saat pemakaman juga terbentuk di langit terbentuk seperti 9 formasi, yaitu 9 formasi ini tuh adalah milik suku penguasa angin yang sebenarnya hanya ada di dalam cerita ayahnya. Jadi mulai dari saat itu, mulai dengan melihat hal-hal itu, si Dam pun menyadari bahwa sebenarnya ayahnya bukanlah seorang pembohong. Ceritanya itu bukanlah sebuah kebohongan. Cerita-cerita itu tuh sebenarnya sebuah bentuk kasih sayang yang tulus yang ia sampaikan dalam bentuk cerita kepada Dam sendiri, seperti itu. Jadi pesan moral yang kuat dari buku ataupun novel ini tuh bahwa sebenarnya kita tuh harus tetap menghargai orang tua kita menerima kekurangan dari orang tua kita, karena mereka juga baru pertama kali belajar untuk menjadi orang tua ketika memiliki kita. Jadi kita hanya perlu menerimanya dan kita tidak usah terlalu berharap bahwa mereka harus sesempurna itu. Begitu. Jadi sekian yang untuk alur cerita dari novel ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu novel ini ataupun buku ini tuh layak dibaca bagi siapa saja yang ingin mengerti mungkin arti keluarga, mengerti arti nilai-nilai kehidupan yang dari kisah-kisah yang telah disampaikan oleh Ayah Dam, seperti itu. Kemudian melalui cerita ini juga kita lebih menghargai waktu-waktu yang akan kita habiskan dengan orang-orang yang kita kasihi nantinya. Nah, kemudian untuk kekurangannya mungkin beberapa bahasa di cerita Terelie ini pada saat Ayah Dam mengisahkan cerita-ceritanya, itu ada beberapa kalimat yang harus dibaca berulang kali atau dibaca perlahan untuk dapat mengerti maksud ataupun makna yang ada di cerita tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya Bapak serta teman-teman sekalian. Yeay.